Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ketujuh mengenai biaya, volume, dan laba sebagai alat perencanaan laba. Sebelum kita mulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada tercapainya laba yang akan datang. Penggunaan laba operasi dalam analisis cost, volume, profit. Pada dasarnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume atau penjualan dan produksi. Berikut ini adalah gambaran atau sirkulasi dari hubungan antara biaya, harga jual, dan volume. Biaya yang timbul untuk pengelolaan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi. Dan pada gilirannya, besar kecilnya volume produksi akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap biaya. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi. Yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Dan yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama ada teknik aljabar. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar, yaitu penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Jika harga jual per unit sama dengan P, unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X, biaya tetap total adalah A dan biaya variabel total adalah B. Dari keterangan di atas mengenai analisis impas, secara aljabar, impas dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan A per P min B, atau PX sama dengan A per 1 min B ditambah P, atau per B. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap total dibagi dengan 1 min biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Sedangkan impas dalam unit adalah sama dengan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Contohnya adalah sebagai berikut. Harga jual per unit sama dengan 30.000, biaya variabel per unit sama dengan 16.500, dan biaya tetap total per tahun sama dengan 148.500, maka impas dapat dihitung sebagai berikut. Impas rupiah sama dengan 148.500 dibagi dengan 1
min 16.500 per 30.000 sama dengan Rp330.000. Sedangkan impas dalam unit sama dengan 148.500 dibagi 30.000 dikurangin 16.500, maka dapat dihasilkan menjadi 11 unit untuk titik impas. Agar perusahaan memperoleh impas, maka harus menjual produknya sebesar atau sebanyak 11 unit atau senilai Rp330.000. Asumsi-asumsi analisis impas. Yang pertama adalah harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Dan yang terakhir, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Selanjutnya, teknik grafik. Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak atau penjualan dibagi biaya dalam rupiah, dan sumbu datar yaitu volume penjualan dibagi dengan produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan atau penjualan dibagi produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contohnya, harga jual per unit sama dengan 2.000, biaya variabel per unit sama dengan 500, biaya tetap total dan jarak kapasitas sama dengan 0 dikurangi 2.000 atau 0 sampai 2.000 unit adalah 180.000. Maka didapatlah sebuah tabel, yaitu sebagai berikut, yang berisi volume penjualan per unit, penjualan total dalam rupiah, biaya tetap total dalam rupiah, biaya variabel total dalam rupiah, biaya total dalam rupiah, dan laba atau rugi dalam rupiah. Di kolom 2, kolom 1 dikali dengan harga per unit. Untuk kolom 4, rumusnya adalah kolom 1 dikali dengan biaya variabel per unit. Kolom 5 merupakan penjumlahan dari kolom 3 dan kolom 4. Sedangkan kolom 6 adalah kolom 2 dikurangi dengan kolom 5. Dari tabel di atas, maka bisa digambarkan grafiknya sebagai berikut, di mana titik impas terjadi ada di pertemuan antara 120 unit dengan Rp240.000. Di atas titik impas yang berwarna merah adalah daerah laba, sedangkan di bawah titik impas yang berwarna merah adalah daerah rugi. Garis Rp180.000 ini merupakan garis dari biaya total atau biaya tetap total. Sedangkan biaya variabel total ada di atas garis dari biaya tetap total. Penjelasannya sebagai berikut. Garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dalam unit kolom 1 dengan penjualan total, yaitu di kolom 2. Nah, garis biaya total dengan cerai menarik garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dari kolom 1 dalam unit dengan biaya dalam rupiah dari kolom 5. Garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik yang disebut dengan titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas disebut daerah rugi, sedangkan di atas titik impas disebut daerah laba.
Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan biaya volume laba atau cost volume profit analysis, yaitu analisis hubungan biaya volume dan laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan CVP atau cost volume profit sebagai berikut. Total penghasilan sama dengan total biaya ditambah total biaya variabel ditambah laba. Persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan aljabar, yaitu PX sama dengan A ditambah BX ditambah C. Dalam hal ini, C adalah laba. Contoh kedua, penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilan 2.000, maka total biaya tetap sebesar 40.000 dan biaya variabel per unit sebesar 1.500, maka jika dimasukkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut. 2.000x sama dengan 40.000 ditambah 1.500x ditambah 0, karena labanya adalah 0 karena kita harus mencari titik impas. Sehingga didapat dari persamaan tersebut 500x sama dengan 40.000, maka x sama dengan 80 unit. 80 unit adalah titik impas per unit yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila ingin mencapai titik impas. Apabila perusahaan menginginkan laba sebesar 30.000, jika harga jual dan biaya tidak berubah, maka volume penjualan produk harus sebesar sebagai berikut. 2.000x sama dengan 40.000 ditambah 1.500x ditambah dengan 30.000, yaitu laba yang diinginkan perusahaan, sehingga didapat 500x sama dengan 70.000 rupiah. Maka X sama dengan 140 unit. Jika perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 30.000, maka perusahaan harus menjual produknya sebanyak 140 unit. Selanjutnya, perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika perusahaan berencana menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500, jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit dan biaya total atau biaya tetap sebesar 40.000, biaya variabel per unit sebesar 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi sebagai berikut. 2.500 atau harga penjualan per unit yang diinginkan oleh perusahaan dikali dengan 140 unit sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 140 unit ditambah C, maka didapat persamaan sebagai berikut. 350.000 sama dengan 250.000 ditambah C, maka C sama dengan 350.000 dikurangi 250.000, sehingga didapat C sama dengan 100.000. Dengan biaya dan volume penjualan tetap, adanya kenaikan harga jual sebanyak 25%, maka akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 70.000 atau 2,33 kali dari 30.000 menjadi 100.000. Selanjutnya, perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya, jika perusahaan menetapkan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga jual tetap yaitu 2.000 per unit, total biaya tetap yaitu 40.000 dan biaya variabel per unit sama dengan 1.500, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi 2.000 dikali 175 sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 175 ditambah C,
sehingga didapat angka sebesar 350.000 sama dengan 302.500 ditambah C. Maka C sama dengan 350.000 dikurangin 302.500, maka didapat C sama dengan 47.500. Dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 17.500 dari 30.000 menjadi 47.500 atau sebesar 58,3%. Selanjutnya, perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi laba perusahaan dengan total biaya. Contohnya sebagai berikut. Jika biaya variabel naik dari 1.500 menjadi 1.600 sementara harga jual per unit, total biaya tetap dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi sebagai berikut. 2.000 dikali 140 unit sama dengan 40.000 ditambah 1.600 kali 140 ditambah C, maka didapat 280.000 sama dengan 264.000 ditambah C, maka C sama dengan 280.000 dikurangin 264.000, maka jawabannya C sama dengan 16.000. Adanya kenaikan biaya variabel per unit dari 1.500 menjadi 1.600 per unit akan menyebabkan penurunan laba sebesar 14.000 dari 30.000 menjadi 16.000 rupiah. Selanjutnya, perubahan total biaya tetap akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya sebagai berikut. Jika total biaya tetap naik dari 40.000 menjadi 50.000 sementara harga jual per unit atau total biaya variabel dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba total biaya sebagai berikut. 2.000 kali 140 sama dengan 50.000 ditambah 1.500 kali 140 ditambah C, maka didapat 280 sama dengan 260 ditambah C, maka hasilnya C sama dengan 20.000. Adanya kenaikan biaya tetap dari 40.000 menjadi 50.000 akan menyebabkan penurunan laba sebesar 10.000 dari 30.000 menjadi 20.000 rupiah. Berikut ini adalah kuis. Kuis ini dikerjakan di kertas folio bergaris, dikasih nama, dikasih nomor induk mahasiswa, dikasih mata kuliah dan kelas, ya. Dikerjakan dengan baik sebagai latihan kalian untuk menghadapi ujian tengah semester. Quotes for today. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kalian belajar, maka semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.